Kita lanjut bahas PTT Dunia Para Dewa episode 80. Oke lah, nggak usah banyak meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pandangan mata dari kelompok Zoyan kali ini melihat tajam ke arah raungan hitam yang agung dengan tubuh yang sangat besar dan juga memiliki 9 tanduk itu. Karena kali ini sudah percuma untuk melarikan diri, maka kelompok dari Zoyan hanya bisa melakukan perlawanan meskipun mereka tidak tahu hasilnya akan seperti apa. Setidaknya akan tetap mencoba. Dengan semangat juang yang telah membara dari kelompok Zoyan, mereka tidak mau ditakut-takuti oleh raungan hitam yang agung ini. Bagaimanapun juga ini adalah pertarungan keberanian. Siapa yang takut akan kalah duluan. Ekspresi raut wajah dari raungan hitam yang agung sedikit membeku. Dia jelas tidak menyangka apabila kelompok dari Zoyan yang kekuatannya rata-rata hanya berada di bintang 5 Dodi, mereka tidak takut sama sekali, malah akan melakukan perlawanan terhadap dirinya. Raungan hitam yang agung ketika dia menyaksikan adegan seperti ini hanya bisa mengatakan, tidak pernah ada seorang pun selama kurun waktu yang tidak terhitung jumlahnya datang ke tempat ini, dan aku bahkan hampir lupa kapan terakhir kali manusia datang ke sini. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa beberapa orang kecil seperti kalian yang kekuatannya bahkan kurang dari bintang 6 Dodi berani menerobos masuk ke dalam wilayahku. Ini sungguh luar biasa. Namun itu semuanya tidak penting. Mendengarkan kata-kata seperti ini, raut wajah Xiaozhan langsung menunjukkan sebuah kewaspadaan. Dia pun melangkah maju, mengaktifkan energi emas dari dalam tubuhnya yang kemudian membentuk sebuah perisai energi untuk melindungi Zoyan dan juga kelompok yang lainnya. Dari dalam tubuh raungan hitam yang agung telah memancarkan fluktuasi energi yang sangat menakutkan yang kemudian dia kembali berkata dengan tegas, tidak peduli bagaimana caranya kalian bisa sampai di dalam tempat ini, tapi semut tetaplah semut. Tempat ini telah sunyi dalam jangka waktu ribuan tahun lamanya. Dahulu memang begitu dan sekarang akan tetap begitu, bahkan di masa depan. Kali ini aku akan mengakhiri permainan ini dengan cepat. Nada suara dari raungan hitam yang agung benar-benar dipenuhi kesombongan yang luar biasa serta penghinaan terhadap kelompok dari Zoyan. Setelah mengatakan hal seperti itu, tiba-tiba saja raungan hitam yang agung mengangkat kaki hitamnya yang sangat besar itu dan akan memberikan serangan terhadap kelompok Zoyan ini. Bayangan kaki raksasa ini telah langsung menyelimuti kelompok Zoyan dan juga yang lainnya. Hal itu membuat raut wajah Zoyan dan juga anggota kelompoknya telah menjadi sangat waspada. Apabila mereka benar-benar diinjak oleh kaki raksasa ini, mungkin tubuhnya akan langsung menghilang dari dalam dunia. Le Shaolong, pandangan matanya telah menjadi sangat waspada yang kemudian dia berkata, betapa dahsyatnya kekuatan fisik dari makhluk ini. Karena Le Shaolong berpikir menghadapi serangan dari kaki raksasa mungkin mereka tidak akan bisa mengambil langkah untuk mundur. Tanpa ragu lagi, Le Shaolong kini telah langsung melemparkan 2 belati yang ada di tangannya, yang kemudian melesat dengan sangat cepat untuk memberikan serangan terhadap kaki raksasa yang akan menginjak mereka ini. Bahkan bayangan ungu juga telah melakukan serangan menggunakan kedua pedang kembarnya. Tak lama kemudian, dar, ledakan yang besar pun terjadi. Zoyan ketika menyaksikan hal seperti itu hanya bisa berkata, serangannya berhasil. Tapi ternyata setelah gelombang ledakan itu menghilang, kali ini kaki hitam raksasa masih terlihat akan menginjak mereka dan bahkan tidak memiliki luka sedikit pun. Raut wajah dari Le Shaolong dan juga bayangan ungu telah berubah menjadi sangat jelek karena mereka tidak menyangka apabila serangan dahsyat dari senjata masing-masing bahkan tidak mampu melukai kaki hitam raksasa tersebut. Dan secara perlahan, kaki hitam raksasa kini telah turun dari langit akan benar-benar menginjak kelompok dari Zoyan. Xiaozhan tiba-tiba saja mengatakan, aku pernah melihat pertahanan yang tidak biasa, tapi belum pernah melihat yang seaneh ini. Xiaozhan hanya bisa tersenyum getir, yang kemudian dia melambaikan telapak tangannya yang telah menggunakan sarung tangan berwarna emas. Tiba-tiba saja suara raungan harimau telah terdengar, dan kemudian energi emas dari dalam tubuh Xiaozhan sekarang telah berubah menjadi harimau emas dengan armor emas yang memiliki sayap yang sangat besar. Detik berikutnya sayap dari harimau emas itu pun
langsung dilambaikan yang kemudian berubah menjadi perisai emas raksasa. Tidak lama kemudian, dar, kaki hitam raksasa benar-benar bertabrakan dengan perisai emas raksasa yang telah diciptakan oleh Xiaozan itu. Xiaozan kali ini terus-menerus menyalurkan Doqi di dalam tubuhnya untuk memperkuat perisai emas miliknya supaya kaki hitam raksasa tidak berhasil menghancurkan perisai itu. Namun, ketakutan telah muncul di wajah Xiaozan karena kaki hitam ini benar-benar sangat berat dan mungkin Xiaozan tidak akan pernah bisa bertahan lebih lama lagi. Di saat yang paling genting seperti ini, Xiaozan kemudian berteriak, "Semuanya, cepat kabur!" Melihat rasa putus asa di balik wajah dari seorang Xiaozan, Zhou Yan memahami pikiran dari pemuda ini bahwa dia akan mempertaruhkan dirinya untuk bisa menyelamatkan rekan-rekan yang lainnya. Pada akhirnya Zhou Yan melambaikan tangannya, memberikan perintah pada Le Shaolong dan juga yang lain untuk cepat mundur. Mereka pun bergerak dengan secepat kilat untuk keluar dari jangkauan kaki hitam raksasa tersebut. Feng Bao kini telah mengeluarkan kristal berwarna hijau yang kemudian berubah menjadi tongkat kristal hijau. Lalu dia melambaikan tongkat itu. Kekuatan angin yang dahsyat kini telah langsung meluncur dan mencoba memberikan bantuan kepada Xiaozan. Detik berikutnya, diar, perisai emas milik Xiaozan benar-benar hancur lebur oleh injakan kaki hitam. Dan untungnya berkat kekuatan angin milik Feng Bao, Xiaozan pun memiliki waktu untuk menghindari injakan kaki hitam raksasa yang kemudian pung, kaki hitam raksasa itu benar-benar menginjak tanah di tempat ini dengan sangat keras, bahkan sampai menimbulkan lubang yang sangat dalam. Seluruh tempat dari kelompok Zhou Yan berada saat ini bergetar dengan cara yang luar biasa. Debu yang sangat tebal juga telah muncul menutupi bekas injakan kaki raksasa tersebut. Menyaksikan adegan yang cukup menakutkan seperti itu membuat jantung dari kelompok Zhou Yan berdegup dengan cara yang cukup kencang. Le Shaolong tiba-tiba saja berkata, kekuatan dari makhluk ini sebenarnya sudah berada di puncak bintang 6 Daodi. Raungan hitam agung ketika melihat kelompok dari Zhou Yan telah mengambil langkah untuk mundur, dia tidak berniat untuk melakukan pengejaran dan hanya menatap dingin pada Zhou Yan dan juga kelompoknya itu. Bahkan pandangan matanya saat ini dipenuhi dengan sebuah keterkejutan. Dia tidak menyangka bahkan beberapa semut yang kekuatannya hanya berada di bintang 5 Daodi mampu menghindari injakan kaki besarnya tanpa terluka. Hal ini cukup membingungkan bagi dirinya. Raungan hitam agung hanya bisa mendengus yang kemudian dia mengatakan, mungkin ini hanyalah sebuah kebetulan saja. Tak lama kemudian dia kembali melangkah maju untuk mendekati kelompok dari Zhou Yan. Setiap satu langkah yang menyentuh tanah, pasti tanah dari tempat ini akan langsung bergetar, seolah-olah gempa bumi telah melanda. Pandangan mata dari bayangan ungu ketika menyaksikan makhluk ini semakin mendekat, dia benar-benar tidak berdaya. Dengan senyum pahitnya dan juga kecemasan di raut wajahnya, dia mengatakan, pertahanan makhluk besar ini sangat tidak normal dan kekuatannya juga sangat besar. Kita bukan tandingannya. Apa yang harus kita lakukan? Zhou Yan tidak ingin rekan-rekannya khawatir, yang kemudian dia berkata, biarkan aku mencoba teknik bertarung jiwa. Tanpa ragu lagi, Zhou Yan langsung mengumpulkan kekuatan jiwa dalam jumlah yang banyak. Dia kemudian membentuk sebuah segel di tangannya, lalu mulut raksasa tiba-tiba saja muncul di langit karena itu adalah kemarahan surgawi musim semi kuning. Tidak ingin membuang-buang waktu lagi, Zhou Yan langsung melepaskan gelombang kekuatan jiwa yang luar biasa dari kemarahan surgawi musim semi kuning itu. Menyaksikan adegan seperti ini, Feng Bao juga berkata, aku tidak percaya bahwa kekuatan badai tidak bisa menghancurkan makhluk ini. Tanpa ragu lagi, Feng Bao membentuk sebuah segel di tangannya. Kekuatan angin yang luar biasa kali ini telah langsung meluncur bergabung dengan kekuatan jiwa milik Zhou Yan untuk menghajar raungan hitam agung itu. Dengan bantuan tongkat kristal berwarna hijau, kekuatan badai yang dimunculkan oleh seorang Feng Bao jauh lebih kuat jika dibandingkan sebelumnya. Pada akhirnya, boom, gelombang kekuatan jiwa dan juga badai kini telah langsung menghantam tubuh dari raungan hitam agung, membuat
wajahnya langsung linglung dalam sesaat dan bahkan dia menghentikan pergerakannya untuk kali ini. Lee Shaolong dan juga Xiao Zhan ketika menyaksikan adegan seperti ini, mereka hanya bisa tersenyum getir lalu mengeluarkan senjata masing-masing untuk melindungi Zhou Yan dan juga Feng Bao. Tak lama kemudian raungan hitam yang agung tersadar dari linglungnya, yang kemudian dia mengepalkan tinjunya lalu BUM! Menghancurkan kekuatan badai yang diluncurkan oleh seorang Feng Bao. Raungan hitam yang agung kemudian berkata, hanya seekor semut, apa bahaya yang bisa kalian timbulkan? Menyaksikan adegan seperti ini membuat Xiao Zhan menggelengkan kepalanya, yang kemudian dia mengepalkan tinjunya. Lalu harimau emas dengan sepasang sayap besarnya sekali lagi telah muncul, dan itu berubah menjadi pelindung energi untuk melindungi tubuh Zhou Yan dan juga yang lain. Zhou Yan dan juga Feng Bao masih belum menyerah dalam hal ini. Dalam kurun waktu yang cepat, gelombang energi dari kemarahan surgawi musim semi kuning kembali dilayangkan. Bahkan tornado raksasa sekarang juga telah dimunculkan kembali oleh seorang Feng Bao. Namun lagi-lagi berbagai serangan itu tidak mampu menimbulkan sesuatu yang cukup signifikan terhadap raungan hitam yang agung ini. Xiao Zhan tiba-tiba saja berbicara, sepertinya teknik kekuatan jiwa juga tidak banyak berpengaruh terhadap raungan hitam agung ini. Apa yang harus kita lakukan? Zhou Yan kemudian berkata, apalagi yang bisa kita lakukan? Jika kita tidak bisa mengalahkannya, setidaknya kita hanya bisa menghindarinya. Sebuah tinjuan hitam raksasa kini kembali diluncurkan oleh raungan hitam yang agung, namun serangan itu mampu dihindari oleh Zhou Yan dan juga kelompoknya. Lagi-lagi tatapan mata raungan hitam yang agung ini telah berubah penuh dengan kemarahan. Tidak disangka bahwa berkali-kali serangannya telah berhasil dihindari dengan cara yang cukup mudah. Kegagalan berulang kali dari raungan hitam yang agung memberikan serangan terhadap kelompok Zhou Yan membuatnya sangat emosi. Detik berikutnya dia mengangkat kedua tangannya ke arah langit, dan kemudian gelombang energi yang luar biasa muncul di tengah-tengah dari telapak tangan itu yang kemudian berubah menjadi batu hitam raksasa. Menyaksikan adegan seperti ini membuat Zhou Yan raut wajahnya berubah menjadi sangat jelek, yang kemudian dia berkata, sial, ini buruk. Raungan hitam yang agung, dia sebenarnya telah mengeluarkan sebuah teknik Do. Semuanya berhati-hatilah. Tanpa basa-basi lagi, kekuatan batu hitam raksasa itu kini telah langsung dilemparkan menuju kelompok Zhou Yan, yang kemudian hal itu berubah menjadi meteor hitam yang sangat besar. Kelompok dari Zhou Yan merasa tidak punya waktu untuk menghindar. Tiba-tiba saja telapak tangan dari seorang Feng Bao membentuk sebuah segel tertentu, dan kemudian ditambah dengan kekuatan tongkat kristal berwarna hijau yang terbentuk dari batu kristal hijau. Dia kali ini telah mengeluarkan badai dalam wujud kerucut, yang kemudian badai angin itu pun telah langsung membentuk sebuah bor raksasa untuk menghadapi batu meteor hitam raksasa tersebut. Tidak ingin kalah dari seorang Feng Bao, kali ini Xiao Zhan juga telah melemparkan kekuatan emasnya yang kemudian berubah menjadi harimau emas yang memiliki sepasang sayap untuk langsung menyerang meteor hitam raksasa itu juga. Lee Shaolong, bayangan ungu, dan juga Nan Erming, ketiganya juga melakukan pergerakan, mengeluarkan kekuatan masing-masing untuk memberikan bantuan pada serangan dari Xiao Zhan dan juga Feng Bao. Kali ini 5 gabungan kekuatan dari kelompok Zhou Yan telah menahan laju dari meteor hitam raksasa tersebut. Menyaksikan adegan seperti ini, pandangan mata dari seorang Xiao Zhan terlihat sangat cemas, yang kemudian dia mengatakan, semuanya cepat mundur. Mendengarkan kata-kata dari seorang Xiao Zhan seperti itu membuat Zhou Yan dan juga yang lain cukup terkejut. Namun detik berikutnya mereka menggelengkan kepalanya karena tidak mungkin meninggalkan seorang Xiao Zhan sendirian menahan serangan yang sangat luar biasa dari batu meteor hitam. Menyaksikan bahwa Zhou Yan dan juga kelompok lainnya tidak segera kabur membuat Xiao Zhan menjadi cemas. Lalu dia mengatakan, mundur cepat, aku masih bisa bertahan sekarang. Jika kalian tidak segera pergi, maka kita semuanya yang akan binasa. Ketika Xiao Zhan berteriak seperti ini, batu hitam raksasa itu telah bergetar dengan cara yang luar biasa. Energi hitamnya mulai bergejolak.
dan Xiaozhan bisa merasakan tekanan yang luar biasa dari serangan itu. Bahkan kaki dari Xiaozhan kali ini hampir setengahnya telah terbenam di bawah tanah karena berusaha menahan tekanan yang luar biasa dari batu meteor hitam. Menyaksikan bahwa serangannya telah ditahan, membuat raungan hitam yang agung kini langsung meraung terus-menerus. Bintik-bintik cahaya hitam telah dikeluarkan dari dalam tubuhnya untuk memberikan tekanan tambahan pada batu meteor hitam ini. Bahkan dari energi yang telah berbenturan di langit tersebut menimbulkan nyala yang cukup luar biasa. Bahkan petir-petir juga telah menggema di angkasa untuk saat ini. Wajah Xiaoyan telah berubah drastis ketika dia melihat sebuah cahaya hitam telah menyelimuti langit yang kemudian membuat Xiaoyan mengatakan ini tidak bagus. Itu sebenarnya merupakan teknik Dou dengan efek area yang cukup luas. Sekali lagi Xiaozhan berkata, semuanya cepat mundur. Dari jangkauan meteor batu hitam, aku akan menahan sementara. Dan kalian tidak perlu khawatir dalam hal ini. Xiaoyan pun menimpali, kita tidak bisa meninggalkan rekan-rekan kita. Dan jika kita mundur sekarang, makhluk itu juga pasti tidak akan pernah melepaskan kita semuanya. Sehingga menyulitkan langkah kita selanjutnya untuk menjadi seorang petarung yang hebat. Oleh karena itu, mari kita berjuang habis-habisan. Karena seorang pria sejati berdiri tegak di antara langit dan bumi. Ia hidup sebagai seorang pahlawan yang luar biasa dan mati sebagai jiwa yang pemberani. Xiaozhan hanya bisa menghembuskan nafasnya ketika mendengarkan ucapan dari Xiaoyan, lalu menimpali. Aku hanya ingin melihat apakah teknik Dou, efek area milik raungan hitam yang agung ini jauh lebih kuat, ataukah harimau langit emas yang melolong milikku yang lebih ganas. Tak lama kemudian energi keemasan kembali dikeluarkan dari dalam tubuh Xiaozhan. Hal itu kemudian dimasukkan ke dalam tubuh harimau emas yang ada di langit. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, tubuh dari harimau emas bersayap itu pun ukurannya telah mencapai puluhan ribu kaki, yang kemudian dia meraung dengan suara yang menggetarkan gendang telinga. Ucapan dari Xiaoyan juga telah membangkitkan semangat dari rekan-rekan yang lainnya. Feng Bao kali ini segera mengatakan, langit dan bumi hanyalah sejengkal. Lihatlah kekuatan anginku yang bisa melintasi dunia ini. Le Shaolong dan juga bayangan ungu, mereka berdua juga telah mengambil senjata masing-masing. Dan kali ini anggota kelompok dari Xiaoyan akan bekerja sama. Doki yang luar biasa telah kembali dikeluarkan dari dalam tubuh mereka dan menari-nari di udara dengan cara yang cukup indah. Berbagai kekuatan dengan elemen angin, api, racun, petir kini telah dengan cepat berkumpul, yang kemudian simbol-simbol kuno kini telah langsung dipancarkan dari dalamnya untuk memberikan perlawanan kepada serangan meteor batu hitam, raungan hitam yang agung. Pada akhirnya, boom! Serangan gabungan itu telah langsung menghantam meteor batu hitam yang kemudian membuatnya meledak menjadi debu. Namun tidak lama kemudian ada sebuah kekuatan misterius yang terkandung di dalamnya, dan seolah-olah kekuatan misterius berwarna hitam ini mampu menghancurkan segalanya. Raut wajah dari bayangan ungu tercengang, yang kemudian dia berkata, itu sebenarnya adalah Le Shaolong. Juga mengatakan, mungkinkah kekuatan hitam itu merupakan kekuatan korosif yang ada di dalam doki pertempuran berelemen kegelapan. Xiaoyan kemudian menimpali, serang lagi, lemahkan serangan dari raungan hitam yang agung. Tanpa ragu lagi, Nan Erming kini telah langsung mengubah kabut asap beracunnya menjadi ular piton hijau raksasa yang sangat beracun. Dan kemudian dengan ayunan lembut ekornya, ular piton ini pun memberikan serangan pada energi hitam yang ada di langit itu. Tepat ketika ekor dari ular hijau bersentuhan dengan energi hitam, kekuatan korosif yang luar biasa langsung menyalur dengan sangat cepat. Hal itu langsung mengubah ular hijau raksasa menjadi kabut hijau. Ketika kabut hijau menghilang, cahaya hitam kini telah langsung berbenturan dengan badai milik Feng Bao. Tak lama kemudian harimau emas raksasa
milik dari Xiaozan kini juga telah langsung memberikan bantuan untuk menghancurkan energi hitam itu. Gejolak yang luar biasa sekarang telah langsung ditimbulkan ketika energi hitam berbenturan dengan serangan harimau emas. Tampaknya itu seperti musuh bebuyutan antara api dan air. Harimau emas seolah-olah menyadari telah bertemu dengan lawan yang tangguh, membuat cahaya keemasan di dalam tubuhnya kini telah langsung menyala dengan sangat terang. Garis-garis keemasan juga telah bermunculan yang kemudian memberikan serangan pada energi hitam. Pertempuran antara harimau emas dan juga energi hitam itu benar-benar tidak terduga, bahkan telah melampaui prediksi dari Xiaoyan dan juga yang lain. Akibat meteor batu hitamnya telah dihancurkan dan berubah menjadi energi hitam pekat saat ini. Sebenarnya tubuh dari raungan hitam yang agung juga telah terluka, khususnya pada bagian matanya. Dan kemudian akibat serangan dari seorang Xiaozan yang habis-habisan, hal itu telah membuat rasa sakit di dalam tubuh dari raungan hitam yang agung bertambah semakin parah. Tanpa sadar, makhluk besar itu pun sekarang akan berlutut, dan pada akhirnya jangkauan dari lutut itu berada tepat di atas Le Shaolong dan juga bayangan ungu. Mereka berdua saat ini benar-benar telah terjebak dan tidak mampu untuk mundur. Energi yang luar biasa telah mengunci pergerakan mereka dan sulit untuk melakukan pergerakan. Le Shaolong hanya bisa menarik nafas dalam-dalam yang kemudian dia menatap pada raungan hitam yang agung sambil berkata, apakah aku ditakdirkan untuk mati di dalam tempat ini? Namun, untuk bisa melukai raungan hitam yang agung secara parah dan mengurangi bahaya bagi semua orang, aku rela dan itu sepadan. Bayangan ungu dan juga Le Shaolong kini telah saling bertukar senyuman dengan semua orang, sementara Xiaoyan dan juga yang lainnya merasa seolah hati mereka sangat sakit ketika menyaksikan senyuman ini karena mengetahui bahwa sebenarnya Le Shaolong dan juga bayangan ungu akan mengorbankan diri mereka. Namun, sebelum pengorbanan diri itu dilakukan oleh Le Shaolong dan juga bayangan ungu, tiba-tiba saja Xiaoyan membentuk kemarahan surgawi yang lainnya yang kemudian pung! Gelombang kekuatan jiwa yang luar biasa telah langsung menghantam tubuh dari raungan hitam yang agung itu. Dalam sekejap, hal ini membuat raungan hitam yang agung hampir membeku. Seluruh pergerakannya juga telah berhenti untuk saat ini. Tekanan yang dipancarkan dari dalam tubuh raungan hitam yang agung juga telah berkurang drastis. Hal itu langsung dimanfaatkan oleh Le Shaolong dan juga bayangan ungu untuk mengerahkan seluruh kekuatan di dalam tubuhnya, lalu menghilang dari jangkauan raungan hitam yang agung. Tidak butuh waktu yang lama setelah Le Shaolong dan juga bayangan ungu menghilang dari tempatnya, kini lutut dari raungan hitam yang agung telah langsung menghantam tanah dengan sangat keras, yang kemudian hal itu menimbulkan tanah di tempat ini bergejolak seperti gempa yang besar. Gelombang energi telah langsung menyebar dalam seketika. Hal itu mengenai tubuh dari Le Shaolong dan juga bayangan ungu yang membuat keduanya langsung terlempar. Sementara Xiaoyan dan juga Nan Erming pada saat ini, dia langsung bergegas maju untuk memberikan bantuan pada Xiaozan membangun lapisan energi pelindung untuk menahan badai energi yang telah menyebar. Sementara Feng Bao sendiri telah menangkap tubuh dari Le Shaolong dan juga bayangan ungu. Feng Bao kemudian mengatakan, sial, kau bahkan tidak mengajak saudara-saudaramu saat mempertaruhkan nyawa. Kau membuatku takut setengah mati. Detik berikutnya Xiaoyan muncul di samping seorang Le Shaolong yang kemudian dia berkata, kalian berdua benar-benar luar biasa. Apakah kita masih bersaudara? Apakah seorang saudara akan meninggalkan rekan-rekan mereka untuk menghadapi kematiannya sendiri seperti itu? Merasa dimarahi oleh seorang Xiaoyan membuat Le Shaolong dan juga bayangan ungu hanya bisa menundukkan kepalanya. Dan Xiaoyan, kemarahan di dalam dirinya telah mereda, lalu dia berkata sekali lagi, jangan sampai terulang kembali. Aku benar-benar tidak suka dengan cara yang kalian berdua lakukan. Dimarahi oleh Xiaoyan membuat Le Shaolong dan juga bayangan ungu hanya bisa menganggukkan kepalanya. Sementara di sisi lain, sekarang raungan hitam yang agung hanya bisa berteriak penuh dengan kesakitan sambil memegangi matanya. Hal itu dilakukan sambil berteriak,
Aku akan memberikan pelajaran bagi para semut seperti kalian untuk memuaskan kebencianku. Selama ini tidak pernah ada yang bisa melukaiku, dan kali ini aku benar-benar terluka oleh para semut-semut lemah seperti kalian. Luka yang berada di mata, raungan hitam yang agung telah membuat pandangan matanya menjadi sangat kabur. Dia kemudian mengayunkan telapak tangannya secara acak, membuat energi yang luar biasa kini telah langsung meluncur. Le Shaolong menyaksikan adegan seperti ini hanya bisa berkata, semuanya berhati-hatilah. Raungan hitam yang agung sedang murka, dan dia mungkin akan melepaskan teknik Do yang lainnya. Energi yang luar biasa langsung dikeluarkan dari dalam tubuh raungan hitam yang agung. Hal itu dengan cepat melesat ke arah langit. Dalam waktu yang cukup singkat, langit pun robek, yang kemudian tempat sekitarnya telah menjadi sunyi dan senyap. Bintik-bintik cahaya hitam yang pekat dengan aura yang cukup menakutkan telah terpancar dari dalam robekan langit itu. Hal ini membawa fluktuasi energi pertempuran yang sangat luar biasa. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Soyan dan juga anggota kelompoknya akan mampu menahan serangan luar biasa akibat kemarahan raungan hitam yang agung ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kabral Shop.